Oke Sobat Waras, apa kabar semuanya? Ada kabar datang dari Netanyahu. Dengan tegas dia mengatakan bahwa dia akan membela komunitas Kristen yang ada di Timur Tengah bahkan secara global. Netanyahu akan kerjasama dengan para penginjil terutama yang ada di Amerika Serikat untuk penguatan kekristenan di wilayah-wilayah Timur Tengah yang saat ini mengalami penganiayaan yang dahsyat. Ya, Pak Netanyahu bukan hanya di Timur Tengah ya loh yang dianiaya. Di Indonesia juga banyak orang Kristen yang dianiaya oleh orang-orang Islam, Pak Netanyahu. Ya, bukan hanya itu kawan-kawan, bahkan Netanyahu juga akan membentuk badan di PBB untuk membela hak-hak komunitas-komunitas Kristen yang dianiaya oleh orang-orang Islam di negara-negara yang mayoritas Islam. Ini adalah hal yang bagus menurut saya, karena memang kekristenan itu sedang mengalami penganiayaan luar biasa di negara-negara yang mayoritas Islam. Dan ini perlu turun tangan dari PBB untuk melindungi komunitas-komunitas Kristen yang sedang dalam penganiayaan. Sepertinya tangan Tuhan sedang bekerja untuk melawat dunia ini. Dan kita berdoa supaya seluruh dunia bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, termasuk Israel bisa dilawat oleh Tuhan dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Dan bagaimana informasi lengkapnya? Langsung saja kita simak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali menyatakan bahwa Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang melindungi umat Kristen dan menjamin kebebasan beragama mereka. Dia mengklaim bahwa komunitas Kristen di Israel berkembang pesat, berbeda dengan negara-negara lain di kawasan itu. Netanyahu baru-baru ini mengumumkan bahwa Israel akan membuka front baru untuk mendukung dan membela komunitas Kristen yang menghadapi penganiayaan di Timur Tengah dan Afrika, termasuk Nigeria, melalui kerjasama intelijen dan cara lainnya. Pernyataan ini disampaikannya dalam pertemuan dengan para pemimpin Kristen evangelis di Florida, Amerika Serikat, di mana ia menekankan nilai-nilai bersama peradaban Yudeo-Kristen dalam menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok seperti Islam, Syiah radikal, dan Sunni radikal. Benjamin Netanyahu telah berulang kali menyatakan komitmennya untuk melindungi umat Kristen di Timur Tengah, dengan menegaskan bahwa Israel adalah satu-satunya negara di kawasan tersebut yang menjamin kebebasan beragama sebagai komunitas Kristen. Bagi komunitas Kristen. Berikut adalah poin-poin utama dari pernyataan terbarunya pada akhir 2025 dan awal 2026. Visi Persatuan Bangsa-Bangsa. Pada 31 Desember 2025, Netanyahu mengumumkan inisiatif untuk membentuk aliansi atau persatuan bangsa-bangsa guna melindungi komunitas Kristen yang terancam di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah dan Afrika, seperti Nigeria. Dukungan intelijen dan teknologi, ia berjanji akan memberikan bantuan berupa kerjasama intelijen dan sumber daya teknologi untuk mempertahankan umat Kristen dari penganiayaan dan ancaman ekstremis. Klaim ke-6 di Israel. Klaim keamanan di Israel. Dalam pesan Natal Desember 2025, Netanyahu mengklaim bahwa populasi Kristen di Israel terus berkembang dan berkembang pesat, berbeda dengan penurunan populasi Kristen di negara-negara tetangga seperti Suriah, Lebanon, dan wilayah otoritas Palestina akibat diskriminasi sistematis. Kerjasama dengan pemimpin evangelis. Netanyahu menekankan bahwa pertempuran ini adalah bagian dari perjuangan bersama peradaban Yudeo-Kristen dan memperkuat hubungan dengan para pemimpin Kristen di Amerika Serikat untuk melawan apa yang disebut sebagai poros kejahatan. From Jerusalem, I send warm greetings to our Christian friends Dari Israel saya kirimkan salam hangat untuk teman-teman Kristen kami di seluruh dunia. around the world. I wish you a Merry Christmas, Saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. a Happy New Year. From here, the Holy Land, Dari sini, tanah suci Israel, Israel, the only country in satu-satunya negara di Timur Tengah, the Middle East
where the Christian community di mana komunitas Kristen berkembang. is thriving. Israel is the only country in Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah the Middle East where Christians can practice di their mana orang Kristen dapat menjalankan iman mereka faith with full rights dengan hak penuh dan dalam kebebasan total. and in full freedom. Where Christian pilgrims Di mana peziarah Kristen dipeluk dengan tangan terbuka are embraced with open arms and are so dan sangat dihargai. deeply appreciated. Where Christians can Di celebrate mana orang Kristen dapat merayakan dengan bangga tradisi mereka proudly their traditions and openly do dan secara terbuka melakukannya tanpa rasa takut. so without any fear. In Jerusalem, Di Yerusalem, kota Madya, the city municipality every year kota setiap tahun secara resmi membagikan pohon Natal. officially distributes Christmas trees. It's been doing so Itu telah melakukannya selama 2 for 2 dekade. decades. By contrast, a few days ago, Secara kontras, beberapa hari yang lalu di kota Palestina Jenin, the Palestinian town of Jenin, Palestinians burnt a Christmas orang Palestina membakar pohon Natal tree in the Holy Redeemer di gereja penebus suci. Church. That's the difference. Itulah bedanya. Israel stands up for Israel membela umat Kristiani di seluruh wilayahnya. Christians across the region, wherever they face Dimanapun mereka menghadapi intimidasi yang meluas widespread intimidation and persecution. dan penganiayaan. Israel's Christian population Sementara populasi Kristen Israel bertambah, is growing. The Christian population in countless populasi Kristiani di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah areas across the region has been dwindling telah berkurang due to systematic discrimination karena diskriminasi sistematis dan penindasan. and oppression. This has happened in Ini Iraq. telah terjadi di Irak, It's happened in Syria. It's happened itu terjadi di Suriah, itu terjadi di Lebanon, in Lebanon. It's happened in Turkey. itu terjadi di Turki, And it's happening in dan the itu terjadi di otoritas Palestinian Palestina, Authority. The birthplace of Jesus, tempat kelahiran Yesus, Bethlehem. Bethlehem, used to have 80% Dulu memiliki 80% populasi Kristiani. Christian population. That's when we were there. Itu ketika kami berada di sana. When we left and gave Ketika kami pergi dan memberikannya kepada otoritas Palestina. it to the Palestinian Authority, it has since dwindled Sejak itu telah berkurang dari 80% menjadi from 20%. 80% to 20%. The persecution of Penganiayaan terhadap umat Kristiani Christians or members of any atau religion anggota agama apapun cannot and must not be tidak tolerated. bisa dan tidak boleh ditoleransi. And Muslim militant display Dan pemindahan militan Muslim dan serangan terhadap placement and attacks against Christians in umat Nigeria, Kristen di Nigeria that too must end. yang juga And it harus must diakhiri dan harus diakhiri sekarang. end now. I'm sending Aku mengirimkan berkat-berkat Natal Israel Israel's Christmas blessings to our Christian friends around kepada teman-teman Kristen kami di the seluruh world. dunia. And I ask you, Dan know Anda tahu bahwa Israel akan selalu berdiri bersama Anda. that Israel will always stand with you. From Oke, gimana menurut kawan-kawan? Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa di-share, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk support terus pelayanan Pak Fili Pedesaan. Salam waras dan bye-bye. Singkat di awal. Jadi ada gereja di Jonggol yang dipersekusi bahwa mereka dilarang untuk melakukan ibadah Natal, teman-teman. Bahkan bukan hanya ibadah Natal, tapi juga ibadah Tahun Baru juga dilarang, teman-teman. Dan di sini kita lihat ya, ini ada beberapa tokoh-tokoh setempat lah ya, bersama dengan pendetanya juga di sini, dan mereka membuat kesepakatan melalui surat edaran bahwa dilarang jemaat gereja GMI Bethlehem Jonggol untuk melakukan ibadah pada tanggal-tanggal yang sudah disebutkan tadi, teman-teman. Baik, kita coba dengarkan dulu secara lengkap ya, apa yang mereka sampaikan dalam video ini, teman-teman. Di sini ada keterangan, kita lihat ya. Lagi-lagi persekusi terhadap kebebasan beragama yang dilakukan oleh para pemilik surga. TKP, Gereja GMI Bethlehem Jonggol, masyarakat dan para aktivis di sana melarang Gereja GMI Bethlehem Jonggol beribadah
di tanggal 24, 25, 31, dan 1. Jadi ini tanggal-tanggal Natal dan Tahun Baru, teman-teman. Kita dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana, pengurus Desa Sukasirna, bersama jajaran dari Provinsi Desa Sukasirna, ada Ketua LPM, dari Babinpol juga, didampingi juga dari Ketua MUI, dan Bapak Pendeta, dan juga Bapak RW sama RT, BPD juga, dan Bapak BPD. Dengan adanya edaran perayaan Hari Besar Nasrani atau non-Muslim, kami sudah bersepakat bersama Bapak Pendeta berikut yang lainnya sudah berkoordinasi bahwa tidak ada kegiatan untuk beribadah dari mulai tanggal 24, 25, 31, dan 31. 31 dan tanggal 1 Januari. Untuk penyampaiannya bisa disampaikan langsung oleh Bapak Pendeta sendiri. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, atas nama Irianto, Pendeta Irianto, Lensam Putih, kami menyampaikan bahwa surat kami yang tertanggal hari ini dan yang permohonan untuk izin bisa melakukan perayaan ibadah Natal kami tanggal 24 jam 19 malam dan tanggal 25 pagi jam 9 serta tanggal 31 dan 1 Januari kami diminta untuk menyampaikan bahwa hal ini tidak akan dilaksanakan. Saya didampingi dengan Pak Irfan Maulana, Pak RT, Pak RW, dan Pak Ketua MUI Desa Sukasirna, dan Pak Satpol PP, Pak Ivan dari BNP dan Babinsa dan dari BPD. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Dengan ini resmi bertanda tangan tanggal 24 tempatan di Sukasirna bahwa acara tidak resmi dimulai atau dilaksanakan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, miris ya. Kita lihat di sini ya teman-teman. Ekspresi dari Pak Pendeta ini seperti ada tekanan ya. Apalagi di sini tadi ada MUI, ini ada aparat juga di sini. Tapi saya setiap kali lihat aparat yang mempersekusi atau melarang orang ibadah kok selalu muncul, tapi kok nggak bisa berbuat apa-apa ya. Saya berusaha mencari tahu teman-teman, ini ada apa sebenarnya di balik ini semua. Kenapa harus dilarang melakukan perayaan Natal dan Tahun Baru di Jonggol? Ya, secara khusus bagi jemaat gereja GMBI Bethlehem di Jonggol. Karena dalam video ini nggak disampaikan apa alasannya, kenapa nggak boleh ibadah gitu mereka. Nah ini saya sudah coba cari-cari berita-berita tentang GMBI Jonggol ini teman-teman, tapi hampir tidak ada informasi apapun teman-teman. Makanya ini perlu kita suarakan ini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres ini. Bahkan di Facebook juga ada yang posting begini teman-teman. Ini dari suara Flow Team ya. Terjadi lagi pelarangan Natal, kali ini jemaat GMBI Bethlehem di Jonggol, Bogor yang mengalami diskriminasi. Nah ini videonya. Di sini dituliskan Rabu malam tadi. Oh jadi Rabu malam ya teman-teman ya. Sekira 70 jemaat gereja, 70 jemaat, ini lumayan banyak loh teman-teman ya. Gereja GMBI Misi Injil Indonesia Bethlehem Jonggol, Kabupaten Bogor tidak bisa merayakan Natal. Coba bayangkan 70 jemaat yang harusnya mereka bersuka cita merayakan Natal di gereja, tapi tidak diperbolehkan teman-teman. Miris kan? Nah di sini juga ada keterangannya. Pelarangan ibadah Natal 70 umat
Kristen di Jonggol, Bogor tak bisa merayakan Natal. Tempat ibadah mereka, GMI Bethlehem Jonggol, dilarang digunakan untuk beribadah. Tampak tekanan dilakukan kepada Pendeta Rudi oleh jajaran pemerintah desa Sukasirna, seperti RT, RW, dan aparatnya. Sapol PP bahkan MUI setempat yang secara sepihak untuk menghentikan kegiatan peribadatan Jemaat GMI GMI Bethlehem Jonggol. Semoga Kementerian Agama Nasaruddin Umar dan staf khususnya Gugun Gumilar segera memfasilitasi hak beribadah Jemaat GMI Bethlehem Jonggol sehingga bisa merayakan Natal. Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga Bumi Pertiwi menjadi rumah yang damai untuk semua. Nah ini teman-teman. Jadi di Facebook sendiri postingan ini sudah banyak beredar dan kita lagi-lagi tidak menemukan alasan kenapa manusia-manusia ini melarang GMI Jemaat Bethlehem Jonggol untuk melaksanakan ibadah Natal. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sangat setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah menyatakan bahwa Israel sedang menyusun agenda formal untuk mendukung dan melindungi komunitas Kristen yang teraniaya, terutama di Nigeria. Wow. Ya, Pak Benyamin Netanyahu bukan hanya di Nigeria, Pak, di Indonesia. Ya, lapor dari Indonesia juga terus mengalami persekusi di mana umat Kristen yang oleh kelompok-kelompok agama Islam, terutama di Jawa, ya. Nah, teman-teman, dalam beberapa pernyataannya di publik, ya, baru-baru ini termasuk pesan Natal yang dimana pertemuan dengan para pemimpin evangelis dari Florida, Amerika Serikat, Netanyahu mengutuk keras terhadap umat Kristiani di Nigeria, menyebutnya sebagai hal yang tidak dapat diterima. Memang benar, dalam hal ini kita melihat bahwa umat Kristiani di sana memang sungguh-sungguh mengalami persekusi, saudara, dan secara manusiawi kita tidak bisa terima dan tidak boleh dibiarkan terkait dengan hal ini. Dia menekankan bahwa penganiayaan terhadap tersebut harus segera dihentikan. Benar, harus dihentikan, ya. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Benyamin Netanyahu bahwa pengembangan agenda formal bahwa Israel sedang berupaya membuat rencana signifikan atau spesifik untuk membantu komunitas Kristen yang diserang, termasuk melalui dukungan intelijen. Wow, keren, ya, keren. Dan hal itu terjadi di seluruh dunia di mana umat Kristen mengalami persekusi. Netanyahu mengecam keras. Netanyahu mengutuk pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok ekstremis. Nah, teman-teman, saya harus ejak kata-kata yang ini supaya dari pihak YouTube tidak melarang, ya. Nah, dengan mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh diburu atau dibunuh karena keyakinan mereka, ya. Kerjasama Amerika Serikat Israel berinisiatif untuk selaras dengan langkah Amerika Serikat, di mana Presiden Donald Trump sebelumnya telah mengumumkan serangan udara di Nigeria untuk menghentikan dugaan penganiayaan terhadap umat Kristiani atau Kristen di sana. Netanyahu menyebut upaya melindungi komunitas Kristen global ini sebagai front baru dalam perjuangan melawan ekstremisme radikal Syiah dan Sunni. Perjuangan melawan Netanyahu memposisikan Israel sebagai satu-satunya negara Timur Tengah yang menyebut komunitas Kristen dan menjamin kebebasan beribadah mereka. Kontras dengan situasi di Nigeria, di negara lain seperti Suriah, Lebanon, dan Nigeria. Nah, teman-teman, itulah dia yang disampaikan oleh Perdana Menteri Netanyahu dari Israel, bahwa ia mendukung penuh dan melindungi orang-orang umat Kristiani di seluruh dunia, dan termasuk Nigeria yang dimana ia terus memberikan satu kencaman terhadap Nigeria
bahwa orang-orang Islam di Nigeria yang mempersekusi umat Kristen di sana harus segera dihentikan. Tidak boleh dibiarkan akan hal ini terus-menerus terjadi. Nah, memang harus ada di mana negara-negara tertentu melindungi umat Kristiani supaya umat Kristiani itu bebas beribadah dan menyembah kepada Tuhannya. Kalau orang Kristiani beribadah bukan mabuk-mabukan, bukan pesta pora, bukan diskoti, bukan, tapi kita menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang-orang tertentu melakukan sesuatu hal yang sungguh sangat tidak baik terhadap umat kekristenan. Kita melihat bahwa Nigeria, umat Kristiani di sana sungguh-sungguh sangat mengalami penyiksaan dari agama Muslim ekstremis di sana. Nah, teman-teman, ya kiranya hal ini akan terwujud karena memang ini salah satu solusi yang supaya orang-orang atau aksi-aksi radikal terutama di Nigeria dapat diatasi dan dihentikan. Dan kiranya Tuhan yang menolong Benyamin Netanyahu sebagai orang yang sangat menghargai umat Kristiani terutama di Israel. Lalu kita melihat bahwa Netanyahu memang melindungi umat Kristiani. Dan bahkan dalam informasi yang disampaikan bahwa hanya di Israel orang-orang Kristiani yang nyaman dan bebas beribadah kepada Tuhannya. Jadi kalau ada informasi terkait bahwa orang Yahudi itu meludahi orang Kristen, itu omong kosong. Ya, itu omong kosong itu. Memang segelintir orang yang melakukan itu, tetapi tidak semua, ya, tidak semua. Tidak boleh dijadikan dasar atau dalil bahwa orang Yahudi memusuhi orang Kristen. Tidak, hanya sebagian orang. Mungkin hanya 1 dari 1000 orang, lalu orang-orang tertentu dari agama sebelah mengklaim bahwa orang Yahudi itu mereka meludahi dan lain sebagainya terhadap orang Kristen. Ini satu narasi yang mengadu domba antara umat Kristiani dan juga Yahudi. Kini kita melihat bahwa Netanyahu seorang Yahudi yang betul-betul menghargai toleransi beragama dan dia melindungi umat Kristiani di sana. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara? Selama yang berharap teman berkomentar di kolom komentar, dan akhirnya komentar saudara komentar yang membangun dan mengedukasi kita. Sampai demikian video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.